semua hal-hal yang menunjukkan keagungan Allah, wa hurumatih, dan semua hurumatih, semua keagungan-keagungannya Allah bersama syiarnya. La ta'khuduna fihi lawmata la'im, jangan takut dari celaan orang. Kita nggak menjadikan celaan orang sebagai bahan pertimbangan. Wah, kalau saya mengagungkan ini nanti ini. Itu banyak orang-orang dunia sekarang ini yang menganggap kalau mengagungkannya kiai bukan pejabat kayak nggak keren gitu. Kalau mengagungkannya syariat agama Allah, misalnya begini teman-teman, banyak sekali orang-orang yang menganggap bahwa belajar ilmu agama itu nggak keren. Yang keren tuh belajar ilmu dunia, fisika, ekonomi, gitu. Itu bagian dari la yu'adzim sya'airallah, tidak mentakdim syiar-syiar agamanya Allah. Orang sekarang ini teman-teman sekalian, ya, anaknya dilesin ngaji, anaknya dilesin matematika, anaknya dilesin piano. Sama guru piano dia bayarin mahal, sama guru matematika diajarin mahal, sama guru ngaji diucapin terima kasih. Kenapa gitu? Agar takdim li sya'airillah, karena mereka tidak mengagungkan syiar-syiar agama Allah. Nah ini, nggak usah ikut-ikutan orang. Kita agungkan apapun aja yang membawa panjinya Allah, yang membawa benderanya Allah, kita agungkan. Segala sesuatu yang di sana ada kaitannya sama Allah. Kita agungkan masjid, kita agungkan Ka'bah, kita agungkan para rasul, kita agungkan makom-makom peninggalan-peninggalan para rasul, kita agungkan warisan Rasulullah SAW, kita agungkan keturunan Rasulullah SAW, kita agungkan sahabat-sahabat Rasulullah SAW, kita agungkan keturunannya, baik keturunan dalam hal darah, orang-orang yang punya nasab nyambung sama Nabi Muhammad, kita agungkan mereka. Kita agungkan keturunannya dari sisi ilmu, yaitu para ulama, di mana Nabi Muhammad mengatakan al ulama warathatul anbiya. Hormatmu kepada para ulama, hormatmu kepada majelis-majelis ilmu. Saudara sekalian, itu adalah bagian dari kita beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya perhatiin teman-teman waktu belajar, baik di Darul Lughah, kemudian di pondok berikutnya, kemudian pondok berikutnya sampai ke Darul Zahra, yang bermanfaat ilmunya dari teman-teman itu bukan yang paling pintar, bukan, bahkan bukan yang paling rajin ibadahnya, enggak. Tapi yang paling besar pengagungannya kepada gurunya, kepada ilmu, yang paling gede adabnya, yang paling khidmah kepada guru-guru, kepada ilmu, kepada majelis, kepada pelajaran, kepada kitab, itu yang paling banyak mendapatkan ilmu yang manfaat. Insya Allah mudah-mudahan kita menjadi salah satu di antara orang-orang yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita agungkan Al-Quran, kita agungkan hadisnya Nabi Muhammad SAW, kita agungkan ilmu agama untuk membuat kita menjadi salah satu di antara yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa man yu'azzim sya'airallah fa innahu min taqwal qulub. Siapa yang melakukan syiar agama Allah, maka itu termasuk di antara ketakwaan yang ada di dalam hati. Yang 10, nar'abudu wa nastahimu haqqal hayat. Kita jaga batasan-batasan aturan agama Allah. Kita jaga aturan-aturan Allah. Wa nastahimu haqqal hayat, rasa malu kepadanya dengan sebenar-benarnya rasa malu. Adabmu kepada Allah, yang terakhir digampangannya bahasanya tinggalin dosa. Adabmu kepada Allah, tinggalin dosa. Adab sama Allah, jangan mau dilihat sama Allah kamu dalam keadaan mengerjakan perbuatan-perbuatan haram. Tiap dilihat lagi ngomongin orang,
dilihat lagi ngomelin suami, di santri nih, dilihat lagi gosip, dilihat lagi tidur di kelas, dilihat lagi bayangin pacarnya. Ya Allah, ada santri mondok tapi punya pacar. Nah ini hati-hati deh, khawatir ilmumu gak manfaat deh. Jangankan sepanjang belajar punya pacar. Imam Syafi'i cuma sekali aja melihat perempuan sebelum beliau memberi kajian. Begitu lagi mau ngajar nyebutin hadisnya Nabi, blank, hilang, lupa benar-benar. Lupa hadisnya Nabi Muhammad karena melihat seorang perempuan hatinya terfitnah, cakep benar. Itu sekali, Imam Syafi'i sekali bisa menjadi penyebab beliau ilmunya terlupa pada saat itu. Ilmunya jadi nggak manfaat pada saat itu. Makanya sampai ada bait syairnya beliau, syakautu ila waqi'in su'ahimdi fa'arsyadani ila tardin ma'asi fa'akhbarani bi'annal ilma nurun wa nurullah la yuhda bi'asi. Aku mengadu kepada Syekh Waqi' guruku tentang buruknya hafalan saya. Kenapa kok tiba-tiba saya lupa sama hadisnya Nabi Muhammad di saat saya mau mengajarkannya. Fa'arsyadani ila tardin ma'asi. Beliau kasih petunjuk, makanya Syafi'i, makanya jangan suka maksiat. Coba diingat-ingat sebelum ngajar tuh kamu ngapain? Iya betul, keliling perempuan. Fa'ahbarani bi annal ilma nurun wa nurullah la yuhda bi'asi. Dek, kamu belajar ilmu. Tiap kali Allah mau turunkan rahmat, mau turunkan cahaya, mau turunkan hidayah di dalam hatimu, Allah lihat hatimu membayang-bayangkan yang tidak halal bagimu. Bagaimana mungkin Allah mau menurunkan rahmat di saat dilihat di dalam hatimu ada barang haram, berupa hati yang terpaut kepada laki-laki yang tidak halal bagimu. Itu mau turun gak jadi lagi. Malaikat mau nurunin rahmat, kata Allah tungguin nih, masih aja pacaran, tar kalau udah taubat baru. Hati-hati ya. Jadi gak boleh pacaran sedang, gak boleh. Walaupun syar'i, gak ada pacaran syar'i. Nyari pacaran syar'i. Orang zaman sekarang pacaran haram, ta'arufan halal. Apa bedanya? Apa bedanya? Ta'arufan itu pacaran syar'i menurut mereka. Karena dilihat dari syar'i jadi halal gitu. Maksudnya apa nih? Kayak orang Bali, Ustazah, katanya itu babinya halal, Ustazah. Kenapa gitu? Karena disunnah. Ada babi jadi halal karena disunnah. Karena matinya syahid. Ya tetap haram kalau serikaya. Yang namanya pacaran sudah haram deh. Katanya Nabi Muhammad, ma khala rajul wa imra'ah illa wa syaitan talimuhuma. Tidaklah berdua-duaan laki-laki dengan perempuan, melainkan yang ketiganya adalah dah percaya aja sama apa yang disampaikan Nabi Muhammad. Kalian lagi mempelajari ilmu yang jauh dari setan, ya. Jangan malah berkawan sama setan dengan cara menghadirkan yang bukan, yang enggak halal bagimu di dalam hatimu. Gitu ya. Salam dan tinggalkan perbuatan dosa. Kata Nabi Muhammad, ittaqil maharim takun a'badan nas. Jauhlah kamu dari dosa. Dengan cara itu kamu akan menjadi seindah-indah ahli ibadah. Orang yang ibadahnya paling banyak siapa dia?
orang yang ibadahnya paling bagus. Siapa dia? Orang yang paling jauh dari perbuatan-perbuatan maksiat. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita. Amin. Baik teman-teman sekalian saya muliakan, alhamdulillah adab kita kepada Allah sudah selesai. Oh, ada hadisnya nih. Nabi pernah bilang dalam hadis Rawi Muhammad mengenai seharusnya kita malu sama Allah Subhanahu wa taala. Oh, kalau dilihat lagi ngerjain dosa mulu. Katanya Nabi Muhammad, "Man istahya min Allah haqqal haya, falyafad ra'as wa ma wa'a wal batna wa ma hawa, wal yadhkuril mauta wal bila, wa man arada al akhirata taraka zinatal hayatid dunya." Man istahya min Allah haqqal haya, siapa yang merasa malu dari Allah, maka dia akan menjaga kepala dan apa yang ada di dalam kepalanya. Maksudnya matanya dia jaga, telinganya dia jaga, lisannya dia jaga, pikirannya dia jaga. Orang yang punya rasa malu kepada Allah akan menjaga kepala dan apa yang ada di dalamnya. Orang yang punya rasa malu sama Allah, dia akan jaga perutnya. Wa ma hawa, dan apa yang dikandung sama perutnya. Oh maaf, maksudnya adalah perut dan farjinya. Orang yang punya rasa malu kepada Allah bakalan jaga diri dan juga jaga perut dari memakan yang tidak halal baginya. Orang yang punya rasa malu sama Allah nggak akan korupsi ketika diberi jabatan. Orang yang punya malu sama Allah nggak akan nipu ketika dia menjadi pengusaha. Orang yang punya malu sama Allah Subhanahu wa taala, dia akan jauh dari segala perbuatan dosa. Pun orang yang punya rasa malu sama Allah, dia akan jaga diri, dia akan diperkenankannya hatinya untuk membayang-bayangkan laki-laki yang bukan mahramnya, atau untuk membayang-bayangkan laki-laki yang bukan pasangan sahnya, yang bukan suaminya. Nah, nih, yuk kita jagain diri kita biar jauh dari seluruh perbuatan dosa. Orang yang punya malu sama Allah bakalan sering mengingat kematian, wal bila, dan kehancuran. Wa man aradal akhirah taraka zinatal hayatid dunya. Siapa yang menginginkan kebahagiaan hari akhirat, maka taraka zinatal hayatid dunya, dia akan meninggalkan kesenangan dunia, kemegahan dunia, kemewahan dunia. Bukan berarti tidak memilikinya. Ada orang-orang yang memilikinya tapi dunia tidak ada dalam hatinya. Nah, ini tidak termasuk di antara orang yang tidak punya rasa malu sama Allah. Orang yang tidak punya rasa malu sama Allah, dia tenggelam dalam dunianya, dia berharap dunianya, dia benar-benar mabuk dengan urusan dunianya, tidak terpikir kepadanya adanya kesenangan akhirat. Nah, orang yang seperti ini adalah orang yang gak malu sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita belajar untuk punya rasa malu sama Allah Subhanahu wa taala dengan menginginkan hal-hal yang memang seharusnya menyenangkan. Teman-teman saya sekalian, yang namanya hiburan, yang namanya hal yang menyenangkan, gak harus dosa. Teman-teman hari ini kumpul di sini ngaji buka kitab, senang apa nggak senang? Saya senang. Buka kitab, ketemu teman-teman, masya Allah, senang. Oh ternyata senang bisa seberpahala ini. Ternyata kesenangan bisa seagung ini, bisa begitu banyak. Udahlah senang di dunia, banyak pahalanya. Di akhirat bakalan senang pula. Ini baru sebenarnya senang. Hasanah yang Allah maksudkan dalam Rabbana atina dari dunia. Nah, mudah-mudahan kita bisa dikarunia ya Allah kesenangan demi kesenangan tanpa berbuat perbuatan dosa. Amin. Ya Rabbal Alamin.